Shalom saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat datang di tempat kita bersama belajar, bertumbuh, dan dikuatkan dalam firman Tuhan. Tuhan selalu punya rencana indah bagi setiap kita, dan melalui channel ini, kita akan merenungkan kebenaran, firman-Nya, mendapatkan inspirasi, serta dikuatkan dalam perjalanan iman kita. Sebelum kita mulai, pastikan Anda menekan tombol like sebagai dukungan agar semakin banyak orang diberkati melalui konten ini. Jangan lupa juga untuk share ke teman, keluarga, dan saudara seiman, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Bersiaplah untuk diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 2-11 tentang bagaimana seorang gembala harus menjadi teladan bagi kawanan domba Allah. Di zaman ini, kepemimpinan rohani sangat penting. Baik sebagai pemimpin gereja, kepala keluarga, maupun dalam komunitas kita dipanggil untuk menggembalakan dengan kasih dan keteladanan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah panggilan penting yang Tuhan berikan kepada setiap pemimpin gereja, yaitu menjadi gembala yang menjadi teladan bagi kawanan domba Allah. Kita semua dipanggil untuk melayani, baik sebagai pendeta, penatua, diaken, atau bahkan sebagai orang percaya yang menjadi teladan bagi sesama. Namun bagaimana seharusnya seorang gembala memimpin umat Allah? Apa yang menjadi tanggung jawab dan sikap hati yang benar dalam menggembalakan jemaat Tuhan? Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami dalam memahami dan menerapkan kebenaran-Mu. Berkati setiap hati yang mendengar agar firman ini mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka 1 Petrus 5 ayat 2-11 dan membaca bersama-sama. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Banyak orang berpikir bahwa menjadi pemimpin adalah tentang memiliki kuasa. Namun, dalam firman Tuhan, seorang pemimpin rohani bukanlah seseorang yang memerintah dengan otoritas duniawi, tetapi seseorang yang melayani dengan kasih dan menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 2-11, Rasul Petrus menasihati para pemimpin gereja agar menggembalakan jemaat dengan hati seorang hamba, bukan dengan paksaan atau demi keuntungan pribadi. Hari ini kita akan membahas bagaimana seorang gembala harus menjadi teladan bagi kawanan domba Allah. Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gembala yang dimaksud dalam teks ini adalah para pemimpin gereja. Tetapi prinsip ini juga berlaku bagi setiap orang yang memiliki tanggung jawab dalam menggembalakan, termasuk orang tua terhadap anak-anaknya, pemimpin dalam pekerjaan, dan bahkan setiap orang Kristen dalam mempengaruhi sesamanya. Dalam ayat 3, Petrus berkata, "Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba." Itu, seorang pemimpin sejati bukanlah yang berkuasa dengan tangan besi, tetapi yang menjadi contoh dalam perbuatan dan karakter. Surat 1 Petrus ditulis kepada jemaat Kristen yang tersebar di Asia Kecil, sekarang Turki, yang menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Surat ini bertujuan menguatkan mereka agar tetap setia kepada Kristus meskipun menghadapi kesulitan. Dalam pasal 5, Petrus memberikan nasihat khusus kepada para penatua dan jemaat secara umum. Melayani dengan hati yang tulus. Tuhan memanggil gembala untuk melayani dengan sukarela, bukan karena paksaan. Pelayanan bukanlah alat mencari keuntungan, tetapi sebuah panggilan kudus untuk mengabdi kepada Tuhan dan jemaat-Nya. Janji bagi gembala yang setia adalah mahkota kemuliaan yang kekal, bukan kehormatan duniawi yang sementara. Gembala dalam budaya Yahudi dan Romawi adalah simbol pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Petrus menggunakan metafora ini untuk menekankan bahwa pemimpin gereja harus mengurus jemaat dengan kasih, bukan untuk keuntungan pribadi. Pada masa itu, beberapa pemimpin gereja bisa tergoda untuk menggunakan otoritas mereka demi kepentingan pribadi. Petrus menekankan bahwa mereka harus memimpin dengan keteladanan, bukan paksaan. Para pemimpin gereja harus memiliki hati seorang hamba dan melayani dengan tulus, bukan demi kepentingan pribadi. Kepemimpinan Kristen adalah tentang pengabdian, bukan kekuasaan. 2. Merendahkan diri dan berserah kepada Tuhan. Gembala harus memiliki kerendahan hati, bukan kesombongan. Yesus sendiri adalah contoh pemimpin yang merendahkan diri dan melayani. Kepemimpinan seringkali penuh tekanan, tetapi Tuhan memelihara gembala yang berserah kepadanya. Budaya Romawi sangat menekankan hierarki sosial. Namun, dalam komunitas Kristen, Petrus mengajarkan prinsip yang berbeda, kerendahan hati dan saling melayani. Istilah tangan Tuhan yang kuat mengingatkan pembaca pada Perjanjian Lama, di mana tangan Tuhan yang kuat menyelamatkan Israel dari Mesir. Ini menguatkan bahwa Allah tetap berkuasa atas situasi sulit yang dihadapi jemaat. Dalam komunitas Kristen, tidak ada tempat bagi kesombongan. Kita dipanggil untuk rendah hati dan saling menghormati. Kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dia memelihara kita. 3. Berjaga-jaga dan tetap kuat dalam iman. Gembala harus selalu berjaga-jaga secara rohani karena iblis ingin menghancurkan jemaat. Seorang pemimpin yang tidak waspada dapat dengan mudah jatuh dalam pencobaan.
Penderitaan hanyalah sementara, tetapi janji Tuhan adalah pemulihan dan penguatan bagi orang yang tetap setia. Iblis digambarkan sebagai singa yang mengaum. Dalam dunia Romawi, singa sering digunakan dalam pertunjukan di arena untuk menghabisi para tahanan, termasuk orang Kristen yang dianiaya. Metafora ini sangat nyata bagi jemaat yang membaca surat ini. Konteks ayat ini adalah penganiayaan Kristen. Iblis menggunakan penderitaan untuk mengguncang iman mereka. Tetapi Petrus menegaskan bahwa mereka harus tetap teguh. Iblis selalu mencari cara untuk melemahkan iman kita, terutama saat kita berada dalam penderitaan atau tekanan hidup. Kita harus berjaga-jaga secara rohani dan memiliki iman yang teguh. Petrus menutup bagian ini dengan janji bahwa penderitaan hanya sementara, tetapi kemuliaan kekal akan datang. Kata-kata melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan menunjukkan bagaimana Allah bekerja dalam penderitaan untuk membentuk karakter umat-Nya. Penderitaan bukanlah akhir dari perjalanan iman. Allah berjanji akan memulihkan kita dan memberikan kekuatan baru. Kita harus tetap berpegang teguh pada janji Tuhan dan berharap pada kemuliaan yang kekal. Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang gembala harus menjadi teladan, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan. Gembala yang baik adalah mereka yang melayani dengan sukarela, merendahkan diri, dan selalu berjaga-jaga dalam iman. Bagi kita semua, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemimpin rohani dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Mari kita terus hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan keteguhan iman, sehingga kita dapat membawa dampak bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami tentang kepemimpinan yang sejati. Ajarkan kami untuk menjadi pemimpin yang melayani dengan tulus, rendah hati, dan tetap berjaga-jaga dalam iman. Berkati setiap hati yang mendengar firman ini, agar hidup kami menjadi kesaksian bagi dunia. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.